kamu di rumah sedang berselancar di medsos, menonton beberapa video saat listrik padam. Tak masalah, ponsel masih berfungsi sampai baterainya habis. Tapi cepat atau lambat, kamu akan bertanya-tanya, kenapa toilet tidak bisa menyiram saat listrik padam? Kloset tidak dipasang langsung di lubang dinding kamar mandi. Jika kamu tekan tombol penyiram, air deras mengalir dari tangki ke dalam kloset. Kloset ini bekerja hanya dengan gaya gravitasi jika rumahmu mempunyai sistem pembuangan limbah yang digerakkan gravitasi. Meski gravitasi selalu siap membantu kita, kecuali toiletmu berada di luar angkasa, ada satu masalah saat listrik mati. Tangki toilet tidak terisi. Solusi cepatnya, siram kloset secara manual dengan seember air. Saat listrik menyala lagi, air akan mengisi tangki kembali. Mungkin kamu akan lebih kesulitan jika sistem pembuangan airmu memakai tenaga listrik. Dengan sistem ini, limbah memasuki pipa dan terkumpul dalam satu ruangan. Untuk memindahkannya ke saluran pembuangan, dibutuhkan pompa listrik. Jadi, jika kamu tidak ingin mengalami saat yang memalukan, pertimbangkan untuk memakai genset. Cara kerja pipa saluran airmu juga tergantung pada sumber air dan di mana kamu tinggal. Jika kamu tinggal di rumah pribadi, kamu akan memiliki air, tapi alirannya akan bertekanan rendah. Air ini akan tersedia asalkan menara air kota tidak kehabisan air. Hal yang sama berlaku jika kamu menggunakan air sumur. Akan butuh sementara waktu untuk menyelesaikan hajatmu dengan air yang tersisa di reservoir. Untuk mengisi tangki, dibutuhkan pompa. Dan sayangnya, pompa juga bekerja dengan, listrik. Dan jika kamu tinggal di kompleks apartemen, air akan langsung berhenti setelah pemadaman. Kebanyakan bangunan tinggi mendapatkan air berkat pompa yang ada di basement. Dan kamu akan tahu masalah terkait pompa bertenaga listrik. Sistem pipa air di bangunan tinggi sangat kompleks sampai-sampai muncul mitos terkait hal ini. Salah satunya mengatakan bahwa jika banyak toilet disiram dalam waktu bersamaan, hal itu bisa meruntuhkan bangunan. Sebenarnya hal itu takkan berpengaruh apa-apa karena bangunan pencakar langit tidak bergantung pada satu sistem pipa air. Sistem pipa air dibagi menjadi banyak zona yang melayani bagian-bagian tertentu dan tekanannya menyebar di semua zona. Mitos lain tentang toilet adalah bahwa air di dalam kloset berputar ke arah yang berbeda di Australia karena adanya efek Coriolis. Efek Coriolis memengaruhi pergerakan udara, sehingga hurikan berputar berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah dengan jarum jam di belahan bumi selatan. Tapi efek Coriolis terlalu lemah untuk berdampak terhadap kamar mandimu. Arah siraman toilet hanya bergantung pada desain toilet. Tapi kembali ke padamnya listrik, bisakah kamu mandi selama listrik mati? Bisa, tapi hanya jika kamu menggunakan pemanas air dengan model tangki tradisional. Jika tangki itu penuh dan air sudah panas, kamu bisa mandi. Tapi jika listrik mati, jangan tunda terlalu lama. Air hanya akan tetap hangat untuk sementara waktu. Dan jika listrik akan mati untuk waktu yang lumayan lama, lebih baik berhematlah dalam menggunakan air. Sebagian toilet bahkan tidak membutuhkan air. Setidaknya hanya butuh sedikit air. Sebagai gantinya, mereka menggunakan penyedot. Jadi, isi kloset memasuki pipa dengan daya sedot. Di pesawat terbang, udara kabin yang bertekanan tinggi benar-benar mendorong limbah masuk ke tangki penampung. Toilet sedot hanya memakai sedikit air dan sanitizer untuk membilas dan mensterilkan kloset. Sistem ini menghemat air sehingga mengurangi beban pesawat, tapi juga tergantung pada listrik. Memakai kamar mandi kecil di luar angkasa adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Alih-alih menggunakan WC, para astronaut menggunakan WCS, singkatan dari Waste Collection System atau sistem pengumpul limbah. Guna menangani limbah di tempat bergravitasi nol, sistem penyedot digunakan untuk mengirimkan limbah ke wadah khusus. Setelah itu, peralatan canggih mengubah limbah cairan menjadi, jangan kaget, air yang layak minum.
Ide rekayasa mengagumkan lain adalah menjadikan toilet sebagai sumber energi. Seorang mahasiswa desain industri membuat generator listrik yang menghasilkan listrik dari air limbah ketika air itu jatuh ke dalam pipa. Cara kerjanya seperti sebuah bendungan hidroelektrik yang dimasukkan ke sistem pipa air bangunan. Teknologi itu tidak dimaksudkan untuk rumah pribadi, tapi bisa berguna di bangunan-bangunan tinggi dan komersial. Mungkin itu cocok untuk masa depan, tapi mari kita lihat sekilas toilet di masa lalu. Kamar kecil mula-mula paling tidak sudah berumur 5.000 tahun. Peradaban kuno membuang limbah menggunakan aliran air. Yang mengejutkan, orang-orang Romawi kuno terkenal akan sistem pembuangan limbahnya yang maju. WC umum menjadi tempat untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kalau dipikir-pikir, itu aneh sekali jika terjadi di zaman sekarang. Pelopor toilet siram modern ditemukan pada 1596 oleh Sir John Harrington, putra baptis Ratu Elizabeth I. Desainnya memiliki kloset oval sedalam 60 cm yang dibilas oleh air yang mengalir dari kamar kecil di atasnya. Pada 1860 hingga 1870-an, orang Paris bisa menyelesaikan hajat mereka tanpa meninggalkan jalanan. Ada lebih dari 1.200 WC di ruang terbuka di seluruh kota. Sebagian di antaranya sangat indah sehingga dianggap sebagai karya seni. Kamu masih bisa menemukan WC yang tersisa di Boulevard Arago. Pada 1880-an, produsen Inggris Thomas William Twyford memperkenalkan toilet bebas pertama yang seluruhnya terbuat dari keramik. Pada saat itu, klosetnya bisa didesain dan dicat dengan rumit, bukan putih polos seperti yang kita punya sekarang. Lini toilet siram sukses pertama diproduksi oleh Thomas Crapper. Yap, dia tidak menemukan toilet itu seperti yang diyakini banyak orang. Tapi dia menggabungkan semua gagasan teknik terbaik dan menambahkan beberapa perbaikan baru, seperti mekanisme pengisian tangki yang masih digunakan sampai sekarang. Setiap budaya mempunyai tradisi kamar mandinya sendiri, dan terkadang ini bisa membingungkan saat kamu bepergian ke negara lain. Banyak pengunjung tidak memahami toilet Jepang karena teknologinya yang sangat canggih. Toilet di sana punya tombol-tombol untuk mengangkat tutup, menghangatkan dudukannya, menyalakan pengering atau penyemprot, memainkan musik, dan tombol penyiram ada di antara banyak tombol itu. Jangan lupa membawa tisu dan sanitizer tangan sendiri ketika berkunjung ke Kuba. Kamu takkan menjumpai kedua benda ini di kebanyakan WC umum di sana. Sebaiknya kamu membawa dompetmu ke kamar kecil di Swedia. Di kota-kota besarnya, kamu harus membayar jika ingin menggunakan toilet. Uangnya dipakai untuk perawatan dan perbaikan kamar kecil itu. Ada teori bahwa orang akan merawat suatu tempat lebih baik jika harus membayar untuk memasukinya. Antartika tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang sama dengan yang biasa kita pakai. Dan itu jelas, orang-orang yang bekerja di benua es itu mengumpulkan limbah dan membakarnya dalam tungku pembakaran. Menurutku itu pilihan yang buruk, mengingat Antartika adalah benua es, ya kan? Kamu sadar kalau pintu-pintu toilet umum tidak mencapai lantai? Celah itu membantumu melihat apakah WC itu sedang dipakai atau jika seseorang di dalamnya membutuhkan bantuan medis darurat. Dinding dan pintu yang lebih pendek juga memberikan ventilasi yang lebih baik. Jadi untunglah bau akan lebih cepat menguap. Kamu juga takkan menemukan tutup pada banyak toilet umum. Yang ada hanya dudukannya. Alasan pertama, kebanyakan WC umum tidak menggunakannya karena mudah rusak, sebab kita sering memakai kaki untuk membuka tutupnya. Ditambah karena alasan tertentu, dan entah kenapa, sebagian orang suka mengambil tutup toilet dari WC umum. Itu juga sangat disayangkan, karena lebih baik kamu menutup kloset setiap kali menyiram. Alasannya, percikan toilet yang menyeramkan itu. Saat kamu menyiram toilet, air yang bergolak berputar-putar memercikan partikel limbah mikroskopis yang menyembur ke udara, bercampur dengan udara yang kamu hirup dan menutupi permukaan di dekatnya.
termasuk wadah tisu toilet, permukaan meja kamar mandi, dinding, lantai, dan langit-langitnya. Kita semua fobia kuman di WC umum, tapi tak seorang pun menekan tombol lift dengan kakinya. Ini aneh, karena kuman di tombol lift 40 kali lebih banyak dibandingkan di dudukan toilet umum. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.